warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru matematika kelas 5. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi penjumlahan pecahan dan juga pengurangan pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dengan perkalian pecahan ya. Baiklah, kita langsung saja perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan yang pertama yang akan kita pelajari adalah perkalian antara pecahan biasa dengan bilangan bulat ya. Pecahan biasa dan bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke contoh. Oh ya, sebelumnya perkalian pecahan ini sangat mudah ya, karena kita tinggal mengalihkan, langsung mengalihkan saja antara pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Hanya kuncinya kalian harus menghafalkan perkalian, terutama perkalian 1 sampai 10 ya, supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan perkalian pecahan ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama, 2 kali 3/10. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa perkalian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Lalu untuk bilangan bulat 2 ini penyebutnya berapa ya? Nah, bilangan 2 ini bisa diberikan penyebutnya 1. Nah, sehingga kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Sehingga hasil dari 2 kali 3/10 adalah 6/10. Lalu langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan pecahan 6/10 ini menjadi pecahan yang paling sederhana ya. Untuk itu kita bisa mengubah atau mengubahnya dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Penyebut dan pembilang dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau seperti ini kan ini bagi 2 ya, bisa dibagi 2, 6 dibagi 2, 10 juga bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, sedangkan 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi untuk perkalian 2 kali 3/10 hasilnya adalah 3/5. Atau kita bisa gunakan cara lain, yaitu cara coret-mencoret ya. Nah, untuk bilangan 2 kali 3/10, kalau coret-mencoret ini biasanya dilakukan antara pembilang dengan penyebut. Jadi tidak boleh penyebut dengan penyebut atau pembilang dengan pembilang yang dicoret ya. Dicoret pun juga harus bisa dengan bilangan yang bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi, tidak bisa. Misalnya di sini 2 ini kan di sini dia termasuk pembilang ya. Jadi dia tidak boleh dicoret dengan 3, tapi nyoretnya dengan 10. Nah, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 10 dibagi 2 adalah 5. Sehingga langsung saja di sini ini per 1 tadi ya. 1 kali 3 1 ini dikalikan ya, pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 1 kali 3 hasilnya adalah 3, 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Langsung dapat kita temukan hasilnya. Nah, selanjutnya adalah perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh ya. Di sini saya punya contoh 2/6 dikalikan 3/11. Nah, kita langsung saja mengalihkan 2 dikalikan 3, 6 dikalikan 11. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk mengerjakan perkalian pecahan kita tinggal mengalihkan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Baiklah, langsung saja. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 6 kali 11 adalah 66. Ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Kalau ini sudah kelihatan ya, kita bagi sama-sama kita bagi 6.
6 dibagi 6 hasilnya adalah 1, sedangkan 66 dibagi 6 hasilnya adalah 11. Sehingga untuk perkalian 2/6 dikalikan 3/11 hasilnya adalah 1/11. Atau kita bisa gunakan dengan cara yang lain, yaitu cara coret-mencoret tadi ya. Nah, namun untuk cara coret-mencoret ini kalian harus super teliti ya. Nah, kita langsung saja lakukan dengan coret-mencoret. Nah, mana kira-kira yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, seperti ini ya. Di sini 6 dengan 3, dimana 6 ini 6 sama 3, 6 dibagi sama-sama dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2, 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Yang bisa dicoret lagi ini 2 dengan 2 ya, pembilang dengan penyebut. 2 kita coret sama-sama dibagi 2 ya. Ini hasilnya adalah 1 dan ini 1. Sehingga langsung saja kita kalikan 1 kali 1, di sini 11 kali 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 1 kali 11 hasilnya 11. Bisa kita langsung temukan hasilnya. 2/6 dikalikan 3/11 hasilnya adalah 1/11. Nah, saya berikan contoh satu lagi ya. Di sini saya punya contoh 2/9 dikalikan 3/10. Nah, langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 3 hasilnya 6, 9 kali 10 hasilnya 90. Nah, kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana dengan membaginya dengan bilangan 6. Nah, 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1, 90 dibagi 6 hasilnya adalah 15. Sehingga hasil dari perkalian 2/9 dikalikan 3/10 hasilnya adalah 1/15. Cara yang kedua yaitu dengan coret-mencoret. Nah, nanti kalian bisa terserah kalian mau menggunakan cara yang mana yang kalian anggap paling mudah ya. Nah, kita coret, ingat mencoretnya adalah pembilang dengan penyebut, tidak boleh pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut ya. Yang bisa dibagi, cari pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini saya bilangan 9 ini ya, bilangan 9 sama 3. Bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ini sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dengan 10 apakah bisa? Nah, ini bisa ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1, maaf. Di sini 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kita langsung kalikan saja 1 kali 1 dan di sini 3 kali 5. 1 kali 1 adalah 1, 3 kali 5 adalah 15. Untuk hasil yang sama ya. 2/9 dikalikan 3/10 hasilnya adalah 1/15. Selanjutnya kita akan mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa dengan pecahan campuran. Langsung saja masuk ke contoh. Nah, di sini 2/3 kali 2 1/4. Nah, jika ada pecahan campuran yang dikalikan, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya bagaimana? Nah, mungkin ini perlu kalian ingat kembali bahwa untuk pembilang dan bulan bulatnya ini adalah dikali kemudian ditambah dengan penyebutnya. Dikali kemudian ditambah. Baiklah, kita langsung tulis saja. Ini 2/3 tetap ya karena dia pecahan biasa. Kemudian untuk ini, untuk 2 1/4 menjadi 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1 hasilnya berapa? 9. Per pecahan penyebutnya tetap 4 ya. Nah, setelah seperti ini bagaimana? Langsung saja kita kalikan 2, pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut ya.
2 kali 9 hasilnya adalah 18. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Kita sederhanakan atau kita ubah karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Nah, cara mengubahnya bagaimana? Kita bagi, kemudian kita bagi dengan penyebutnya, kemudian sisanya menjadi pembilang ya. 18 dibagi 12 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian sisanya berapa? 18 dikurangi 12 hasilnya adalah 6/12. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? 6/12 masih bisa disederhanakan lagi ya menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi dengan cara dibagi 6. Nah, 1 untuk bilangan bulatnya 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sehingga untuk pecahan perkalian pecahan 2/3 dikalikan 2/4 hasilnya adalah 2,5 gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita kerjakan dengan cara coret mencoret? Nah, bisa ya sama, tetapi untuk langkah pertama tetap sama ya, kita jadikan pecahan biasa dulu yang untuk pecahan campurannya. 2/3 dikalikan 2/4. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 2/3 tetap di sini ya, 2/3 dikalikan ini dikali ini ditambah ya, 8, 9/4. Nah, kita tinggal mencoretnya saja. Pembilang dengan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Ini dibagi 3 ya. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 2 dengan 4 ini juga bisa. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 ini hasilnya adalah 2 ya. Kita tinggal mengalikan saja. 1 dikalikan 3 hasilnya adalah 3. Untuk 1 dikalikan 2 hasilnya adalah 2. Hasilnya 3/2 kita sederhanakan menjadi 1, sisanya 1, 1/2 seperti ini. Hasilnya sama ya dengan dua cara yang berbeda. Namun kalau untuk cara mencoret, cara coret mencoret ini, kalian harus yang pertama kalian harus lebih teliti dalam mencoret pembilang dan penyebutnya. Kelebihannya hasil yang kita dapatkan langsung menjadi pecahan yang paling sederhana.